Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar? Senang berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat guys. Baiklah, di video ini gue mau menanggapi guys seorang politisi dari PSI yang menurut gue sudah menyebarkan berita yang gak bener ya. Ya, ketika dia mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar kepada Anies saat Anies ikut Pilgub 2017, 7 tahun yang lalu guys ya. Dia mengatakan Prabowo sudah menyumbang 400 miliar ya kepada Anies saat Pilgub 2017 DKI lalu ya. Nah, setelah dia ngomong gitu, gue cari ya di Google, gue nggak temukan sama sekali berita Anies mendapat sumbangan 400 miliar dari Prabowo saat kampanye Pilgub 2017. Namun untuk lebih jelas ya guys, kita saksikan dulu omongan dari si Sheryl ini, para politisi dari PSI ya, partai muda yang aduh nggak bikin gua respect sama sekali guys. Oke, langsung ya. Proses lolosnya divonis melanggar kode etik berat. Begini, ketika prinsip negarawan itu kan saya malah mau nyambung untuk mengatakan jadi persoalan etika itu bagi anak muda itu penting. Kenapa? Ya? Karena prinsipnya Bang, bahwa tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Oke, baik. Bagaimana dengan janji Pak Anies di depan mata Najwa ketika dia mengatakan bahwa selama Pak Prabowo maju, dia akan menghargai dan tidak akan maju? Salah sama sekali. Janji Pak Anies tidak begitu. Sheryl, kamu dapat dari mana info itu? Ini memang PSI ini begini nih. Ya, saya kasih tahu ya, Pak Anies tidak pernah mengatakan dia tidak akan bersaing dengan Prabowo selamanya. Tidak. Dia hanya berjanji saat dia menjabat gubernur, maka dia menolak semua tawaran dari partai untuk meminangnya menjadi calon presiden bersaing di Pilpres 2019. Ya, karena dia sudah berjanji ingin terus menjabat sebagai gubernur DKI sampai habis masa jabatannya. Ya, bahkan Pak Prabowo menawarkan Anies untuk menjadi wakilnya pada 2019 ya. Namun tetap Anies menolak tawaran Pak Prabowo. Ya, pertama dia tidak mau mengkhianati warga Jakarta yang sudah memilihnya untuk menjabat gubernur dari 2017 sampai 2022. Ya, dia tidak mau mengkhianati warga Jakarta yang sudah memilihnya. Oleh karena itu dia menolak segala tawaran baik dari Pak Prabowo untuk meminangnya menjadi cawapres di 2019 dan juga menolak tawaran dari partai-partai yang ingin meminangnya menjadi capres untuk Pilpres 2019 ya. Karena dia tidak mengkhianati warga Jakarta dan juga tidak mau bersaing dengan Pak Prabowo di Pilpres 2019 ya. Hanya untuk di Pilpres 2019 karena dia terikat dengan janjinya pada warga Jakarta untuk menunaikan masa baktinya sebagai gubernur DKI. Itu janjinya. Kamu tuh mendingan nonton lagi, please tonton lagi Sheryl ya. Kamu ini tampangnya sepertinya seorang yang terpelajar ya. Kamu mungkin orang kaya ya, dari wajahnya apa segala macam ketahuan kamu tuh orang kaya dan pasti kamu punya pendidikan ya. Namun kok sayangnya kok kamu nih kayak begini kualitasnya. aduh coba kamu cari lagi videonya, googling bukan googling, di YouTube kan ada fitur pencarian tuh ya, kamu cari ya. Itu ada video dialog Najwa Shihab dan Anies Baswedan. Usia videonya kalau nggak salah 6 tahun lah sudah ya, usia videonya. Di situ saya nonton sampai habis, tidak ada janji sama sekali dari Anies Baswedan bahwa dia tidak akan pernah bersaing melawan Prabowo selama-lamanya, tidak. Namun janjinya itu hanya saat dia menjadi gubernur DKI ya. Fahami ya, fahami. Oke, lanjut. Oke ya, itu terucap di depan TV, jutaan orang nonton. Oke, yang kedua, tahukah kalian bahwa ketika Pak Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo punya sekian ratus ribu hektar tanah, which is bukan tanah milik pribadi, bukan SHM, itu adalah tanah untuk hak guna usaha. Dan tahukah Mbak, ketika Mbak Nah, itu juga pernah dibahas oleh Pak Jokowi ketika debat Capres tahun 2019 atau 2014 itu. Pak Jokowi juga membawa soal urusan tanah. Kok Anda tidak protes sama Pak Jokowi ya? Padahal Pak Jokowi katanya padahal PSI katanya partainya Jokowi ya. Mestinya Anda tanya sama Pak Jokowi, Pak, itu Bapak dalilnya apa Pak mengatakan itu Pak, bahwa Pak Prabowo punya ratusan ribu hektar dan sebagainya ya.
Anda jangan tanya cuman Pak Anies ya. Nah, oke, lanjut lagi. Ini yang soal 400 miliar, guys. Dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo udah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Ini orang 3 kali ngomong, 3 kalinya tidak berdasar ya. Setelah dia bilang 400 miliar, saya spontan langsung googling, guys. Mencari kebenaran omongan orang ini. Ternyata saya tidak menemukan sama sekali ya. Ini saya googling ya. Di Google ya. Saya tidak menemukan apapun ya yang mengatakan Prabowo pernah menyumbang 400 miliar untuk Anies ya. Kita buka ya. Di detik.com ya. Anies Sandi kumpulkan dana kampanye Rp 35,6 miliar. Sandi sumbang Rp 34 miliar ya. Ini berita hari Selasa 20 Desember 2016 ya. Ini beritanya guys. Jakarta. Tim ses pasangan calon nomor urut 3 di Pilgub DKI Anies Baswedan Sandiaga Uno menjadi yang pertama melaporkan sumbangan dana kampanye. Hingga saat ini Anies Sandi sudah menerima sumbangan sebesar Rp 35,6 miliar tuh. Baca tuh. Total dana kampanye mereka adalah 35,6 miliar ya. Sumbangan yang didapat oleh Anies Sandi sampai saat ini berjumlah Rp 35,6 miliar. 35,6 miliar. Saya tidak tahu dari mana si Sheryl ini mendapat informasi bahwa Pak Prabowo menyumbang 400 miliar ya. Mungkin lewat mimpi kali ya. Nah, kata Bendahara Umum Tim Ses Anies Sandi, Satrio Dimas Adityo saat melapor ke kantor KPU DKI Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat Selasa 20 Desember 2016. Penyumbang dana kampanye berasal dari partai pengusung dan calon sendiri. Partai Gerindra menyetor Rp 750 juta. Ya, ini partainya Pak Prabowo menyumbang Rp 750 juta. Lalu yang 400 miliar itu angka dari mana, Sheryl? Sedangkan PKS memberi Rp 350 juta. Nah, ini juga ada andil dari PKS, Sheryl, ya. Kemudian Anies menyumbang Rp 400 juta loh. Anies yang menyumbang 400 juta. Mungkin si Sheryl salah dengar kali ya. Bukan 400 miliar tapi 400 juta. Dan bukan Prabowo yang menyumbang, tapi adalah Anies yang menyumbang. Aduh, PSI kok begini amat kau nih politisinya ya. Nah, sedangkan Sandiaga berpartisipasi paling besar dengan menyumbang Rp 34,177 miliar. Nah, ini jadi yang paling besar adalah Pak Sandiaga Uno, 34,177 miliar ya. Terus tidak ada sumbangan dari pihak lain perseorangan tuh. Ini ditegaskan ya, tidak ada sumbangan dari pihak lain perseorangan, kelompok ataupun badan hukum swasta. Jadi di luar ini, di luar dari sumbangan Gerindra 750 juta, PKS 350 juta, lalu sumbangan Anies 400 juta. Ya, dan Sandiaga Uno 34,177 miliar. Jadi selain dari ini tidak ada lagi sumbangan baik dari perseorangan, kelompok ataupun badan hukum swasta. Jadi tidak ada lagi ya. Jadi tidak ada lagi, termasuk tidak ada lagi sumbangan dari Pak Prabowo ya. Ini Sheryl mungkin mimpi dia, melihatnya dalam alam mimpi ya. Total sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp 35 miliar 677 juta, ya kan? Udah jelas ya. Dana Rp 35,6 miliar tersebut dikumpulkan Anies Sandi dalam rentang waktu 25 Oktober hingga 19 Desember. Wah, ya. Kurang lebih 3 bulan lah ya. 2016 hingga saat ini mereka masih memiliki sisa dana Rp 7 miliar. Jadi dana yang terpakai saat ini dari 35,6 miliar itu sisanya 7 miliar. Rp 28 miliar yang terpakai, ungkap Satrio ya. Ya jadi gitulah. Jadi tidak ada dana 400 miliar yang
disumbangkan oleh Pak Prabowo ya. Tidak ada. Yang ada angka malah 400 juta. Itu yang nyumbang bukan Prabowo, namun Anies sendiri ya. Mungkin Sheryl ini saking sensitifnya sama Anies ya, jadi sampai salah mungkin dia. Yang nyumbang Anies dibilang Prabowo. Angkanya 400 juta dibilang 400 miliar. Kasihan partai ini ya. Kasihan saya beneran. Oke ya, kita kembali lagi ya. Nah, jadi itulah. Jadi yang sudah disumbangkan jangan diungkit-ungkit ya. Kalau sudah sumbang untuk sebuah perjuangan, jangan diungkit ya. Pak Prabowo masih ngungkit-ngungkit ya. Kemarin setelah dia merasa dipojokin saat debat capres ya. Ketika Anies memberi nilai, terus dia ungkit-ungkit tuh. Itu kan sudah berlalu. Ngapain diungkit-ungkit ya? Untuk itu kita perdengarkan saran dari Pak Effendi Ghazali yang menurut saya bijaksana nih, agar Pak Prabowo mendengarkannya. Sheryl, itu pertanyaannya menjadi dua ya, boleh pilih salah satu. Yang pertama, kan kita bicara tentang anak muda. Tetapi kok Capres Anda itu suka misalnya mengatakan, dulu anak muda ini saya dorong habis, saya berikan segala dukungan sampai jadi gubernur. Seakan-akan itu belum selesai. Padahal kita kalau mendorong anak muda, kita berharap anak muda itu jauh lebih hebat dari kita. Betul nggak tuh? Ya kan? Iya dong. Ini jangan dikorek-korek lagi itu ya. Kalau mendorong anak muda lebih hebat dari kita. Atau yang kedua, silakan pilih loh pertanyaannya. Nah, itu kata Pak Effendi Ghazali ini sangat bijaksana. Jika sudah mendorong anak muda, ya, dan si pendorong berharap anak muda itu menjadi lebih baik dari dirinya, maka jangan dikorek-korek dong. Ikhlas nggak sih ngedorongnya? Ya, tapi itulah intinya ya. Jadi Sheryl ini dari PSI memang ajaib menurut saya, dan juga partainya juga memang tidak sulit ya untuk kita respect sama partai seperti ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.